buktinya tidak ada. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus dengan melimpah-limpah. Amin. Masih viral di sosial media yaitu oknum ASN, yang mana baru-baru ini kita lihat video yang mana reaksi daripada oknum ASN ketika berjabat tangan dengan pendeta yang sudah diganggu mereka beribadah. Saudara, dia begitu cuek terhadap hal itu, padahal pendeta ini dia begitu menunjukkan bahwa mereka memaafkan orang tersebut. Dan hal itu, saudara, masih ramai di sosial media tentang hal itu. Dan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo bahwa beragama dan beribadah itu ditanggung ataupun itu dijaga oleh undang-undang yang sudah ditetapkan. Bahkan Bapak Joko Widodo mengatakan supaya berhati-hati, jangan pernah melakukan mengganggu orang beribadah. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Buktinya tidak ada. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Tempat tinggal tidak ada izin. Orang gila aja berhenti. NKRI Force Jua-jua. Kalau pengkhianat negeri harus Kalau yang melakukan tindakan intoleransi adalah pengkhianat, apalagi ASN, uang kita yang menggaji dia. Tidak ada tawar-menawar. Pecat. Kalau tidak dipecat, kami turun lebih banyak. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya untuk kurangi masa. Saya ikutin, kita kurangi saat ini. Tetapi kalau tidak dipecat, kita lebih ramai lagi. Semangat ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Polisi, Bapak TNI, Bapak Praja, sahabat-sahabat kami. Kehadiran kami adalah bagian dari Kota Bekasi, bagian dari negeri ini. Bagaimana Kota Bekasi bisa terwujud kota yang damai, kota yang toleransi. Kami tidak ingin ada praktek-praktek intoleransi. Kami sangat sayangkan ada seorang pejabat Kota Bekasi. Ini tidak tanggung-tanggung, pejabat Kota Bekasi. Kemana wajahnya Kota Bekasi? Pelakunya pejabat eselon 3, seorang kabin. Saya harap pemerintahan Kota Bekasi tegas. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan rasis intoleransi. Dia lupa puluhan tahun dia makan uang rakyat. Saya lihat rumahnya mewah, saya lihat mobilnya mewah. Itu uang rakyat, tolong periksa. Dari mana dia bisa beli mobil Fortuner? Dari mana dia bisa bangun rumah mewah? Itu diperiksa, tolong diperiksa. Saya akan teriakan ini sampai ke Mendagri. Saya akan sampaikan kepada Mendagri. Ada oknum ASN. Saya tidak tahu Kota Bekasi melakukan pembinaan atau tidak. Apakah Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada pegawai-pegawainya?
Kota Bekasi melakukan pembinaan, namun ada yang bandel, ada yang mengkhianat. Itulah dia pengkhianat. Jadi kalau pengkhianat negeri harus dipecat. Tidak ada ruang. Bapak-bapak polisi, tolong diperiksa itu nanti beliau. Ya, itu resiko bagi seorang aparatur negara yang melakukan tindakan intoleransi. Resikonya besar. Resikonya besar. Karena dia hidup besar dan mengasih makan keluarganya dari uang rakyat, dari pajak kawan-kawan sekalian yang menghidupin dia. Tapi kenapa dia harus larang ada orang yang mau berdoa dan beribadah? Terkait masalah perizinan dan sebagainya, saya rasa itu bukan urusan dia. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada urusannya dia di situ. Jadi buat kawan-kawan semua, kita sudah dapat informasi perwakilan kita diterima 10, tapi yang akan kita minta sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Poin-poinnya adalah ada jaminan dari pemerintah Kota Bekasi terkait warga negara yang melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu harus punya jaminan. Tidak ada larangan bagi masyarakat dimanapun untuk melakukan berdoa, untuk memuliakan Tuhannya. Kita ingin Bekasi ini bersih dari orang-orang yang intoleran. Tolong pemerintah Kota Bekasi dilakukan pemeriksaan kepada seluruh ASN Kota Bekasi yang memang tersangkut paut, yang memang memiliki ikatan kepada kaum-kaum intoleran, kaum-kaum radikalisme. Kota Bekasi harus bersih, semangat ya. Dan tuntutan kita terakhir adalah pelaku ASN Eselon 3 Kabid Pariwisata harus dipecat. Kalau tidak dipecat, kita akan turun lebih banyak dan kita jadikan ini isu nasional. Semangat ya, terima kasih. Kan tempatnya ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh. Lagi-lagi intoleransi, lagi-lagi ada yang bikin rusuh masalah beribadah di rumah. Dan yang bikin rusuh nih ya, dia itu seorang pejabat kepala bidang Dinas Pariwisata Pemkot Bekasi. Loh, kok bisa nih ya seorang ASN dan kepala bidang kok bisa intoleran seperti ini? Dan kalian tahu nggak, semenjak dia menjadi pejabat dari 2016 sampai 2024, kekayaannya naik menjadi 8 miliar lebih. Gendeng tenan, seorang pegawai negeri bisa ngumpulin duit segitu. Hebat. Jadi ya, teman-teman silahkan berkomentar bagaimana nih ya, kok ada orang kayak begini nih ya. Bapak Ibu sekalian dan pada kesempatan kali ini kita melakukan pihak. Jadi ada Pemda, ada Pak Bapak, kita mewakili Pendeta Ibu Maria. Tujuan kami dalam pembahasan kali ini adalah kesungguhan kami untuk menyelesaikan permasalahan intoleransi yang dianggap ada di intoleransi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Dengan terjadinya miskomunikasi tadi, kami pertemukan para pihak ini dan alhamdulillah terjadi kesepahaman. Ya, dan ini menjadi ujian toleransi yang harus kita jaga, harus kita rawat di Kota Bekasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk ketenangan saudara kita umat Nasrani di dalam melakukan peribadatan, nah, ini juga telah disepakati akan menerapkan GKUI ya, GKUI. Dan dalam hal nanti saudara-saudara kita bisa beribadah dengan nyaman terkait dengan
ya tentang peribadatan tentunya disepakati juga akan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi bersepakat juga akan memfasilitasi perpindahan tempat tadi ya ke GKU. Selanjutnya kami mohon nanti Pak Abdul sebagai Ketua FKB untuk bisa menjelaskan itu lagi. Dan selanjutnya adalah dibentuk terlebih dahulu tim pemeriksa, dan malam ini SKP juga sudah dibuat, besok sudah bisa bekerja tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan yang akan mendapat ini tentu harus melalui mekanisme dan setelah itu kami akan sampaikan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis, dan kami setelah terbit persetujuan teknis akan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil dari persetujuan Menteri Dalam Negeri segera nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Abdul bisa memberikan statement terkait tempat peribadatan. Baik, terima kasih Pak dan hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Polres, Pak Kamal, Pak Lurah, Pak PDR, serta para pejabat pemerintah daerah yang saya muliakan, dan Mas Gati dari Pendeta Maria, serta kira-kira yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang persoalan masalah ini kita selesaikan bersama, maka saya dan Ketua KUB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di KUB tanggal 22 September kemarin, serta ditindaklanjuti rapat koordinasi pada hari ini di pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Wali dan Pak Dandim serta yang lain, telah sepakati dan welcome yang saya kira saudara-saudara kami yang sementara ini beribadah di jalan tersebut. Maka serta tersebut maka saya kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita ingin memberikan fasilitasi kepada saudara kami yaitu yang sebelah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu juga kepada Mas Mati ya bisa menyampaikan atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Ya, maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua KUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manit, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Liwati itu kepada kita. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah komunikasi dan semua pihak ada di sini,
tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Pak, tapi kan ini kan ada singgungan kemarin kan polemik ini muncul viralnya ini kan masalah izin ya Pak rumah ibadah ya Bu ya. Itu gimana dan kedepannya seperti apa Pak untuk pengangkatan izin tersebut gitu izin? Ini tadi disampaikan oleh Pak Permatan terkait perizinan demikian. Tentu kita semua sudah menyepakati kaitan dengan tempat ibadah itu harus melalui sesuai dengan ketentuan pelaksanaan undang-undang yang diatur dalam SKB nomor 8 dan nomor 9 adalah Mendagri dengan Menteri Agama. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak? Apa bagaimana? Bukan seperti itu, ya. Jadi yang penting di sini ada islah, ya. Sudah ada kesepakatan, kesepahaman di antara para pihak. Jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan. Ya. Oke, cukup. Oke, cukup teman-teman. Ya. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau foto nanti ya, foto berarti ya. Assalamualaikum. Tahan. Lihat kamera Bapak Ibu. Oke. Oke. Pemkot Bekasi masih berdalih pula. Jadi pejabatnya itu bilang tidak ada masalah intoleransi di wilayahnya, melainkan hanya masalah miskomunikasi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Loh, yakin Bapak? Yakin cuma masalah miskom? Kok kesannya mengecilkan atau mengkerdilkan persoalan? Gini loh, realitanya teriak-teriak dari sang ibu itu apa benar cuma masalah miskom? Kalaupun misalnya diklaim miskom, selevel pejabat daerah, tapi kok attitude-nya itu nggak mengayomi, nggak menunjukkan nilai-nilai kebinekaan, apalagi nilai-nilai Pancasila. Selevel pejabat daerah kan harusnya tahu dan paham nilai-nilai toleransi, apalagi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, dan melihat reaksi dari si ibu itu jauh dari nilai-nilai yang tadi sudah dimention. Pada intoleransi. Tahan kawan-kawan. Mari merapatkan kembali terhadap rekan juang yang ada di belakang pimpinan orasi. Mari rapatkan barisan. Kita bentukkan kekecewaan kita. Kita di sini karena rasa kecewa karena terhadap salah satu ASN yang kita fasilitasi melalui pembiayaan pajak kita masing-masing, tetapi sebagai perilaku yang menunjukkan bahwa dia sebagai mayoritas. Saya minta kawan-kawan merapat ke pintu gerbang, goyang gerbangnya sebagai bentuk kekesalan kita. Goyang lebih kuat lagi, goyang kawan-kawan, supaya pemerintah Kota Bekasi memperhitungkan kekuatan pemuda Batak bersatu dalam menuntut serta mencapai aspirasinya. Kami sangat mengecam betul perilaku biadab. Pertama Pak, kami nggak tahu perlawanan. Bapak harus paham, masyarakat nggak tahu perlawanan, nggak tahu peraturan. Yang tahu mereka berdoa, tidak perlu izin Pak. Mungkin dari Pak FKUG yang sudah menyampaikan kami sudah lakukan ini ADC. Saya rasa itu tupoksi Bapak Pak. Itu tupoksi Bapak sebagai FKUG Pak. Saya rasa itu bukan karena Bapak terpanggil sebagai itu tugas Bapak. Gitu Pak. Jadi sama seperti kami, organisasi kami, tugas kami sosial kontrol Pak. Kami punya kewenangan untuk mengontrol Bapak sekalian. Kami boleh menyuarakan kalau Bapak tidak benar. Jadi apapun permasalahan di dalam itu, kami nggak tahu Pak. Sudah ada pertemuan ADC dan sebagainya, kami nggak tahu. Yang kami tahu ada seorang ASN ya dengan segala keemosiannya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang mengakibatkan ada orang yang sedang berdoa terganggu. Itu yang kami tahu. Terkait masalah aturan dan sebagainya kami tidak paham. Karena kami orang yang tidak mengerti perwal. Karena kami tidak tahu perwal ini kan tidak di mana.
Kami cari Kapolri dan sebagainya nggak ketemu Pak. Jadi kami masyarakat ini nggak pernah tahu itu apa peluang. Kami nggak tahu apa peluangnya. Kami tahu adalah kami seorang baik. Orang baik bagaimana ya dekat dengan Tuhannya. Jadi harus beribadah dan berdoa. Itu yang kami tahu Pak. Jadi kami mohon, tuntutan kami akan berdiri teguh ya, dengan mekanisme yang seperti pemerintahan. Ibu itu dipecat. Ini bahasa kami, mohon maaf, ini saya nggak mau di poin. Nah, karena saya memang tidak terbiasa dengan kiri-kanan. Permintaan kami Pak, itu dipecat Pak. Kalau ini dipecat, Kota Bekasi akan menjadi kota toleransi bukan nomor 1 di Indonesia Pak, tapi di dunia Pak. Kalau tidak ada ruang yang tepat dan tidak ada lagi negosiasi bagi orang seperti ini. Kami juga, kalaupun ada dari pihak korban yang masuk ke masalah ini juga orang masalah itu silakan tidak Pak, silakan yang berlaku, silakan Pak. Kami juga akan membela itu, kalau mereka yang salah silakan tidak Pak. Jadi Pak SOW, makasih Pak sudah Bapak lakukan dan sebagainya. Tapi kalau Pak itu memang jangan dilarang Pak orang berdoa di situ, nggak boleh Pak. Dosa Pak. Orang nggak boleh dilarang itu berdoa di rumah itu Pak. Dosa Pak. Kita nggak pernah larang. Ya tadi kan Bapak sudah sampaikan, sudah ada solusi, harus tahu. Itu tidak boleh Pak. Jadi sewa itu menjadi haknya Pak. Berdosa Pak, orang berdoa Pak. Mau di rumahnya, mau saya. Waktu pertemuan ini sudah ada pemahaman sewa rumah, tidak ada orang yang marah itu. Tapi pada saat sewa rumah di mana untuk gereja dan ibadah itu ya sewanya jadi marah, ya kan? Ya berdoa nggak apa-apa, kita tidak marah, tapi tadi penggunaan Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti Muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah, ini adalah sesat, menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN Disparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti, Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati, jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah
sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih gitu kalau kita mendengar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton video tadi. Jadi Bapak Joko Widodo sendiri pun begitu heran dan begitu geram terhadap oknum intoleran yang kerjanya mengganggu orang beribadah. Ya, dan itu terjadi bukan sekali dua kali, tetapi terus-menerus terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya mau sampaikan kepada Bapak Joko Widodo. Mungkin yang menonton video ini ada pemerintah yang bekerja dalam pemerintahan. Kiranya saudara mengerti kenapa muncul selalu para intoleran, kaum radikal yang kerjanya mengganggu orang beribadah, yang kerjanya mengganggu orang berdoa. Karena memang dari pemimpin ada oknum-oknum tertentu seperti Ustadz Abdul Somad yang mana pernah mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir katanya. Bahkan beliau juga pernah mengatakan bahwa orang-orang yang mendukung pembangunan gereja maka dosanya di akhir zaman akan terus bertambah-tambah. Nah, inilah yang menyebabkan banyak umat ya merasa mereka itu sangat berdosa kalau mengizinkan gereja itu berdiri, dan merasa berdosa kalau mengizinkan orang-orang Kristen beribadah di dekat rumah mereka ataupun di dekat tanah yang mereka miliki. Inilah yang sering terjadi. Kiranya pemimpin-pemimpin pemerintah ya, khususnya Bapak Joko Widodo, Bapak Kapolri, segera menegaskan supaya tidak ada lagi oknum-oknum para ustadz ya yang menyampaikan ceramah yang radikal, ceramah yang intoleran, karena itu bisa merusak bahkan mengancam yaitu umat yang beragama yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman yang menonton video ini, supaya video ini boleh viral, silakan di-share sebanyak mungkin supaya boleh menjadi berkat dan pemerintah mendapat perhatian terhadap video ini. Terima kasih teman-teman. Kiranya saudara selalu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.